Saudara, bagaimana kebijakan yang akan ditempuh Indonesia terkait gugatan Uni Eropa? Apa sanksi terberat dari Organisasi Perdagangan Dunia WTO bagi Indonesia? Benarkah ini demi memperjuangkan kepentingan sumber daya alam nasional? Kita bahas bersama tenaga ahli utama KSP Edi Priyono dan pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana. Selamat malam Bapak-Bapak, Prof. Hik dan Pak Edi. Selamat malam. Ya, Bu Edi, saya yang bertanya, jadi apa yang paling mengkhawatirkan gugatan WTO terhadap Indonesia terkait dengan ekspor nikel? Nggak terlalu khawatir dalam arti kita bukan masalah khawatir atau tidak ya, kita siap karena kita sudah ikuti prosesnya kan, sebelumnya kan ada konsultasi ya, dan kemudian sempat ditawarkan solusi yang lain supaya tidak perlu dimasuk. Apa karena ini adalah aksi balasan karena kita menggugat Uni Eropa terkait dengan sawit? Ya itu mesti ditanyain ke Uni Eropa tuh. Jadi alasannya itu kenapa itu menggugat ya. Kalau kita ya nggak tahu, kita menebak-nebak aja. Karena kita menduga, ada aksi reaksi begitu ya? ya, kita menduga mereka takut bersaing untuk industri stainless steel-nya, jadi yang besi anti karatnya. Jadi dan persoalan nikelnya antik, tetapi mereka takut bersaing untuk yang industri besi stainless. Oke, saya tanyakan kalau gitu ke Prof. Hik. Betulkah ini aksi reaksi karena kita menggugat Uni Eropa terkait dengan sawit, lalu kemudian kita digugat oleh WTO terkait dengan ekspor nikel? Saya rasa tidak ya, karena tidak ada hubungan. Tidak ada hubungannya, karena begini, terkait dengan masalah nikel ini, perusahaan-perusahaan di Uni Eropa yang berkaitan dengan tadi Pak Edi Priyono sudah sampaikan stainless steel itu, mereka banyak kehilangan lapangan pekerjaan karena pasokan dari Indonesia berkurang. Nah, kita ingin supaya kita bangun smelter sehingga penyerapan tenaga kerja di Indonesia itu besar. Dan ini bukan kemarin, sebenarnya ini Undang-Undang Minerba tahun 2009 sudah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun setelah berlakunya Undang-Undang Minerba itu tidak boleh lagi kita melakukan ekspor. Bahan mentah? Nah, ya, yang mentah. Kita harus melakukan yang namanya hilirisasi. Nah, tetapi dimundurkan, dan sudah tidak bisa lagi dimundurkan lagi. Kalau enggak dimundurkan terus, apa artinya undang-undang ini? Dan ini kan komitmen dari negeri ini, bahwa kita tidak hanya mau menjual tanah dan air, tetapi harus ada proses atau nilai tambah yang ada di dalam sumber daya alam yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah nikel ini. Demikian. Jadi kalau seandainya dilihat dari undang-undangnya, regulasinya, nggak ada masalah dong. Harusnya kita menang di WTO. Ya, harusnya kita menang. Cuman mereka mengatakan begini, Indonesia membuat restriksi yang tidak konsisten dengan ketentuan yang ada di dalam WTO. Nah, tinggal sekarang panel yang sekarang sudah dibentuk ya, tinggal nanti akan melakukan eksaminasi itu atau pemeriksaan perkara itu harus membuktikan apakah antara fakta dengan apa yang ada di dalam GATS itu cocok atau tidak. Kalau tidak cocok ya Indonesia tidak bisa disalahkan. Tapi kalau misalnya cocok, Indonesia disalahkan dan mungkin kita tidak boleh mengenakan restriksi itu. Nah, untuk ambil contoh ya, kita ini jangan juga khawatir takut gitu ya. Karena kita pernah loh melawan Amerika Serikat dan menang soal kretek rokok. Iya, kita berangkat ke sana di WTO dan kemudian kita menggugat Amerika Serikat dan kemudian Amerika Serikat dikalahkan. Nah, tapi yang kita perlu harus hati-hati adalah bagaimana pelaksanaan setelah putusan, eksekusi putusan. Itu yang agak kurang nih kita di Indonesia ini. Maksudnya? Gimana? Ya, jadi kadang kita bilang harusnya ini dilaksanakan, tapi Amerika Serikat akan mengatakan, udahlah nggak usah dilaksanakan, nanti kita kasih kompensasi ini itu, sehingga undang-undang kita nggak usah kita rubah. Di Amerika Serikat seperti itu. Untuk ini juga nanti akan juga diuji soal itu. Tapi kita kalau Pak Presiden ya, Pak Jokowi mengatakan bahwa jangan grogi. Tentu ada pertanyaan, kalau seandainya kalah apa sih kerugian kita? Ya, kalau misalnya kalah, menurut saya kita tidak bisa melakukan pemurnian di dalam negeri. Artinya perusahaan smelter gitu? Tidak terpakai, betul. Dan itu merugikan kita karena kita ekspor bahan mentah. Betul.
Tidak Betul menyerap sekali. tenaga kerja yang lebih besar. Dan nggak menyerap tenaga kerja. Nah, Oke. itu yang kita harus lawan betul-betul itu. Oke. Tapi kan pertanyaannya di luar negeri juga ada hilirisasi, ada smelter juga dan lain sebagainya. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Nah, itulah karena selama ini kita sudah terbiasa untuk menjual dalam bentuk raw-nya ini, ore-nya ini, Hmm. bukan dalam bentuk sudah jadi. Dan ini sekarang kita merubah kebijakan yang selama ini kita selalu ekspor ore Oke. untuk tidak gitu. Kan Presiden juga sudah mengatakan Gresik nanti akan menjadi smelter yang terbesar. Oke. Karena apa? Selama ini Freeport Indonesia itu dia selalu mengekspor dan selalu minta perpanjangan. Tapi kemarin pemerintah udah bilang Harus tidak ada lagi smelter. perpanjangan, harus dibangun. Iya, oke. Saya ke Pak Edi. Bung Edi, jadi kita sama sekali sekarang sudah tidak mengekspor bahan mentah lagi, tambang ya. Harus ada smelter dan tidak ada satu negara pun yang menerima bahan mentah dari kita. Ya begitu, yang diinginkan oleh Presiden seperti itu. Kan kita melakukan Posisinya saat ini? gimana? Posisinya saat ini apakah semuanya sudah bukan merupakan bahan mentah yang diekspor atau masih? Nanti akan beberapa tahun kemudian ada waktu jeda? Harusnya begitu ya. Tinggal nanti diawasi saja. Kalau misalkan masih ada ya Iya. berarti itu. Termasuk Tiongkok misalnya yang katanya masih menerima bahan mentah, tidak benar itu? Saya belum cek, tidak punya informasi. Nanti kalau misalkan ada, silakan dicek dan Oke. dilaporkan. Betulkah, saya ke Prof. Betulkah Tiongkok masih menerima bahan mentah, ekspor bahan mentah dari kita? Saya kurang tahu ya, tetapi memang banyak perusahaan-perusahaan Tiongkok yang berinvestasi di Indonesia untuk membangun smelter. Artinya mereka sudah mengantisipasi bahwa kalau di Indonesia nantinya tidak diperbolehkan lagi kita melakukan ekspor ore, maka itu akan dimakan oleh perusahaan-perusahaan smelter. Nah, perusahaan-perusahaan smelter ini oleh mungkin dari perusahaan-perusahaan Tiongkok itu akan disesuaikan dengan kebutuhan dari Tiongkok sehingga sudah jadi baru kemudian dikirim ke Tiongkok. Oke. Jadi Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Uni Eropa. Iya, Nah, ini iya, yang kita harus lawan. Kita katakan ini Tiongkok aja dia mau ikut Bangun dengan aturan smelter. kita. Iya, Oke. Jadi kalau mau terus lanjut ya harus bangun smelter juga di kita, di Indonesia. Itu yang kemudian disampaikan. betul. Oke, saya terakhir ke Pak Edi Priyono. Pak Edi, kemungkinan kita untuk menang berapa nih Pak? Di atas 50% atau di bawah 50%? Wah, kita nggak bisa memperkirakan itu. Yang jelas kita berusaha yang terbaik lah, seperti yang diarahkan oleh Presiden. Kita Oke. lawyer Tapi terbaik. yakin Pak bahwa kalau semua sudah regulasi kan harusnya tenang jalannya. Ya masalahnya kan tadi itu kan regulasi di kita. Justru regulasi itu yang digugat. Karena dasarnya Uni Eropa adalah regulasi di WTO atau di GATT ya, di General Agreement on Trade. Regulasi di WTO tidak mengakui bahwa harus melalui smelter, jadi bisa bahan mentah sekalipun. Menurut Uni Eropa, regulasi di WTO melarang kita untuk melakukan larangan ekspor. Oke. Menurut mereka, tentu saja menurut kita tidak begitu. Artinya berbeda ya. Ya, Oke. Saya tanyakan juga hal yang sama ke Prof. Kalau kita bicara soal peluang kemenangan kita di atas 50% atau di bawah 50%, Prof. Tergantung dari lawyer yang kita pakai. Oke, kenapa Kalau jam tergantung lawyer? terbangnya bagus, boleh kita bisa menang. Saya yakin itu. Karena apa? Ini kita cerita bahwa kita tidak memberi pembatasan, restriksi. Kita silahkan kalau misalnya Uni Eropa butuh, tapi jangan kemudian minta cuman dalam bentuk ore. Karena kita butuh lapangan kerja di Indonesia, kita butuh ada nilai tambah. Suatu hari nanti kalau misalnya kita tidak ada lagi ore, kita bisa dapat dari berbagai negara ore-nya itu lalu kita olah di Indonesia. Iya. Jadi itu nilai tambahnya. Nah, itu yang kita harus sampaikan di dalam dispute settlement body untuk menguatkan posisi Indonesia. Kita harus meyakinkan bahwa kita tidak melakukan pelarangan ekspor, tapi kita melakukan peningkatan nilai added value terhadap ekspor tersebut, bukan bahan mentah. Itu yang harus diperjuangkan, itu yang harus dipahami, dan itu yang harus kemudian diargumentasikan di sidang WTO nanti. Betul. Ya, kita akan tunggu. Kira-kira prosesnya berapa lama, Prof. Nah, ini bisa 1 tahun, Oke. bisa juga lebih dari 1 tahun. Oke, karena kalau seandainya kita kalah, kita tentu tidak berharap, tentu ini akan punya efek dari smelter-smelter yang saat ini tengah dibangun, dan beberapa hari lalu Pak Jokowi juga Presiden baru saja meresmikan smelter ya di Indonesia. di Gresik. Dan sesungguhnya itu positif, tapi bagaimana kemudian bisa pelaksanaannya nanti, kita tunggu nanti hasil dari sidang WTO. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana. Baik.
pakar hukum internasional, dan juga Pak Edi Priyono dari Kantor Staf Presiden. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.